Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Fitrawana Amal, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jeneponto. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Fatmawati Abdullah sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Jeneponto. Nah, pada kegiatan hari ini itu saya akan melakukan percakapan pra-observasi kelas untuk kegiatan supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Bu Fatmah? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, nah sesuai dengan diskusi kita beberapa hari yang lalu bahwa hari ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum kita melaksanakan observasi supervisi di kelas Bu ya. Nah, jadi kegiatan pra-observasi ini Bu Fatmah, saya menginformasikan kepada Ibu bahwa kegiatan ini merupakan salah satu langkah awal kita sebelum melaksanakan observasi kelas. Nah, tujuan dari kegiatan pra-observasi ini yaitu salah satunya untuk memberi kesiapan kepada kita agar mungkin bisa lebih percaya diri pada saat melakukan kegiatan observasi, ataupun bagaimana mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki sebelum kita melakukan kegiatan observasi kelas. Bu Fatmah. Nah, oke Bu Fatmah, sebelum kita melakukan observasi kelas, saya ingin bertanya beberapa hal dulu kepada Ibu Fatmah. Oke, Silakan. Nah, pada saat nanti Bu Fatmah melakukan proses pembelajaran, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu Fatmah nantinya? Oke. Untuk tujuan pembelajaran saya kali ini, kebetulan materi saya itu tentang invitation. Invitation itu undangan. Jadi dan kebetulan juga ini sudah di dalam materi ini kan ada 4 pertemuan. Jadi mungkin nanti kalau pas di observasi itu saya sudah pertemuan kedua Bu ya. Jadi untuk tujuannya sendiri di sini siswa dapat membedakan fungsi sosial, terus struktur teks dan unsur kebahasaan bagaimana di dalam teks undangan tersebut. Jadi dari situ siswa bisa membedakan, oh ini unsur kebahasaannya, ini ini struktur teksnya, dan ini fungsi sosialnya seperti apa. Terus untuk tujuannya juga itu siswa bisa terampil membuat undangan baik lisan maupun tertulis seperti itu. Jadi mereka dengan tetap memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks sama fungsi sosial tersebut. Jadi nanti di sini siswanya akan membuat undangan seperti itu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kan tujuannya Bu Fatmah. Saya mau tanya dulu ke Bu Fatmah, apa yang menjadi area pengembangan yang nantinya Ibu Fatmah nanti akan kembangkan pada peserta didik pada saat melakukan proses pembelajarannya nanti? Oke, untuk area pengembangannya sendiri, khusus untuk materi ini otomatis pengetahuan ya, karena pasti siswa bisa membedakan yang mana sih undangan formal itu, mana undangan formal itu seperti itu. Jadi mereka akan ada pengetahuan terkait dengan bagaimana fungsi sosial dari undangan tersebut, bagaimana penggunaan struktur bahasanya dan unsur kebahasannya seperti apa. Terlebih juga pasti areanya ke keterampilan pastinya, karena mereka harus setelah dijelaskan, setelah pengetahuannya mereka sudah dapat, mereka akan mencoba bagaimana membuat undangan formal itu baik secara lisan maupun tertulis. Jadi saya ulangi di sini Bu Fatmah, jadi area pengembangannya nanti itu area kognitifnya dan keterampilannya Bu Fatmah ya. Iya. Oke. Sebenarnya sosial juga bisa ya, karena kalau melihat mereka bekerja sama, mereka ini kan akan tumbuh tanggung jawabnya, akan jadi nilai sikapnya juga akan terlihat seperti itu. Jadi area pengembangannya itu adalah kognitif, kemudian keterampilan, kemudian sikap sosialnya. Oke. Nah, ini kan Bu Fatmah sudah membuat perangkat pembelajarannya kan. Nah, sekarang Bu Fatmah apa yang menjadi model atau metode strategi yang digunakan nantinya? Oke, untuk di materi undangan ini atau invitation ini,
strateginya itu lebih ke ini ya, lebih ke cooperative learning seperti itu ya. Jadi mereka, dan bisa juga kita pakai ini yang diferensiasi itu. Jadi Oh, iya. kita bisa melihat ini lebih condong mereka sukanya yang membuat secara yang pakai multimedia, yang digital, pakai media ya, seperti seperti itu. Oh, ini sukanya yang berbentuk kartu yang seperti itu. Jadi kita lihat-lihat, oh ya ini. Jadi nanti tuh modelnya karena kolaboratif juga, mereka akan dipasang-pasangkan, membuat secara berkelompok kecil gitu. Jadi nanti diferensiasinya selain dari diferensiasi konten, ada juga diferensiasi produk. Iya, Bu, ya. betul. Oke, Iya, betul. paham. Nah, kemudian Bu Fatma, kalau kita kan mengajar pasti menggunakan perangkat media dan sebagainya. Apa yang menjadi media pembelajaran Bu Fatma ini? Kalau medianya sendiri, kan di pertemuan awal itu saya sudah berikan mereka PowerPoint ya. Jadi mereka sudah dapat PowerPoint-nya. Terus mungkin nanti di pertemuan kedua ini saya akan memperdengarkan saja dialog. Jadi mereka lebih ke audio. Jadi akan nanti saya siapkan speaker. Jadi mereka akan mendengarkan, karena secara visual mereka sudah di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk nanti pertemuan berikutnya itu audio. Jadi media yang digunakan di sini ada PPT, Iya, PowerPoint, betul. kemudian ada audio, kemudian ada visualnya juga. Iya, Jadi di betul. sini saya lihat juga medianya sudah berdiferensiasi juga Bu Iya, Fatma ya. iya. Nah Bu Fatma, kapan nanti saya bisa melakukan observasi atau supervisi akademik di kelas Bu Fatma? Saya ada jadwal itu untuk materi yang saya sebutkan tadi itu, invitation itu ada di kelas 11 Ibu. Kebetulan itu dia di hari Kamis besok. Hari Kamis. Ya, lusa ya gitu. Jadi Ibu bisa masuk di jam 9. Jam 9 Saya ya? jam kedua. Ya. Oke. Ini di kelas berapa Bu Fatma? Kelas 11. Kelas 11 ya, jadi 11 IPA 1. Iya, benar. IPA 1. IPA 1 hari Kamis ya, jam 9. Oke. Nah, ini kan kita sudah berdialog mengenai hal-hal yang penting Bu Fatma ya. Jadi sebelum kita melakukan pelaksanaan supervisi kelas nantinya, saya memberitahu Bu Fatma bahwa nantinya pada saat observasi itu saya akan melakukan melihat proses pembelajaran Bu Fatma, kemudian mencatat hal-hal yang penting dan nantinya akan saya sampaikan ke Bu Fatma sebagai review ataukah menjadi bahan masukan juga ya, ya, masukan betul, ya, betul, bahan betul. masukan ke Bu Fatma untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat, lebih bermakna lagi buat peserta didik kita nantinya. Kemudian Bu Fatma, nanti pada saat observasi itu saya akan masuk ke kelas Bu Fatma, kemudian nanti setelah observasi kita akan melakukan yang namanya pasca observasi yang nantinya akan dihadiri oleh pengajar praktik. Oke Bu Fatma, dari cerita kita hari ini, percakapan kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Fatma, ataukah adakah hal yang mau disampaikan seperti itu? Perasaannya apa ya? Jadi untuk selama ini kan kalau kita mengajar masuk saja, tiba-tiba ini ada yang mengobservasi kita, jadi lebih ke ya senang karena kita lebih saya harus mempersiapkan ini sebelum masuk. Terus mungkin ini belum terjadi tapi ada perasaan nanti grogi juga ya kalau misalnya kita sudah di dalam terus ada yang memperhatikan, ada yang pas ada orang selain sisa sama saya sendiri yang akan menyaksikan di kelas tersebut. Jadi lebih ke situ sih. Tapi untuk overall, untuk secara keseluruhannya saya sangat senang dengan adanya kegiatan ini. Setidaknya itu bisa memotivasi saya bahwa sebelum kita masuk kita harus persiapkan dulu. Ini langkah-langkah yang harus saya laksanakan gitu. Ya. Oke Bu Fatma, ini kan sudah ada jadwalnya. Iya. Jadi nanti saya langsung saja di jam 9 di hari Kamis 11 IPA 1 langsung saja ke kelasnya Bu Fatma ya. Iya, saya tunggu Ibu. Terima kasih atas bincang-bincangnya Bu sama-sama. Fatma. Semoga nanti supervisi akademiknya bisa berjalan dengan lancar. Siap. Oke, ditunggu Ibu ya. Oke. Demikian percakapan pra-observasi untuk kegiatan supervisi kelas bersama dengan Ibu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please.
please say your name. Ada kosakatanya? Adi Hidayat, Arianti. Di sini tujuan pembelajarannya kita bisa membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaannya. Jadi bagaimana undangan informal sama informal itu kita bedakan dari struktur bahasanya. Kalau kita membuat undangan formal pasti beda ya. Kalau kita membuat undangan informal dari segi kebahasaan maupun struktur teksnya. Kalau secara social functionnya sama-sama. Apa social functionnya? Masih ada yang ingat yang lalu? Iya, benar sekali. Jadi formal atau social event. Jadi fungsi sosial dari invitation itu sendiri bagaimana kita mengajak orang atau meminta orang untuk datang ke acara kita. Terus masih ada yang ingat? Iya, kan formatnya masih ada yang ingat? The first line is the name. Yes, apalagi? Oke, and then? Ya, jadi secara umum model dari invitation itu yang penting sejelas. The time, waktunya, the date. Time itu maksud date-nya, day-nya, harinya, venue-nya, tempatnya di mana, dan yang paling penting adalah events-nya apa. Jadi kadang juga di undangan itu ada namanya special instruction. Sekarang kita masuk ke apa tadi? Spoken invitation. Ingat-ingat, kira-kira spoken invitation itu seperti apa? Contoh yang melekat di kehidupan kita biasanya seperti apa? Ya, ada kecantik itu tuh yang skala kecil ya. Tapi ada lagi yang sangat spesial di budaya kita. Namanya apa? Iya. Jadi spoken invitation untuk yang budaya lokal kita, yang sesuai dengan budaya kita itu namanya. Coba bayangkan bagaimana Pak Burda itu kalau dia pakai bahasa Inggris. Jadi spoken invitation untuk sesuai dengan kearifan lokal kita namanya. Oke. Now, sekarang karena memang waktunya kita akan bikin apa? Spoken invitation. Jadi membuat undangan dalam bentuk bisa. Ada contoh ya. Ma'am, I would like to invite you to the opening of the 17th of August competition.
call me Rara. Hello Rara, are you free this Saturday? Yeah, I think so. Why? I would like to my exhibition in this Saturday. Oh, you have your own exhibition. If I might know what exhibition it is. Yeah, my exhibition is a picture exhibition. What time the exhibition start? I'll prepare at noon, but maybe you can come over at 5 or 6 o'clock. Okay then, I will take my little brother too. Thank you for inviting me, Tika. Okay Rara, I'm waiting for you. Okay, thank you. Oke, jadi nanti ini akan menjadi materi listening kita. Saya tidak akan bagikan dulu. Pokoknya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dialog yang kalian dengarkan tadi. Jadi setidaknya ada bayangan bahwa oh ya ini nanti yang saya mau dengarkan. Oke, understand? Yes. Oke, it's enough today. Thank you. Terima kasih untuk kerjasamanya. Jadi yang jelas kalian sudah mengetahui bagaimana kita membedakan struktur bahasa kalau dia di formal invitation dan informal invitation, spoken invitation, and written invitation. Oke, ada pertanyaan? Ada yang belum jelas tentang invitation ini? It's clear? Clear, Mom. Oke, jadi paham betul apa dari materi kita hari ini tentang fungsi sosialnya, struktur bahasanya dan unsur kebahasanya dan struktur teksnya sudah tahu ya bagaimana kita membedakannya. Okay, thank you. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Fitrawana Amal, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jeneponto dari SMA Negeri 2 Jeneponto. Nah, kali ini saya kembali ditemani oleh Ibu Fatmawati Abdullah sebagai guru sasaran dan Bapak Ismail sebagai pengajar praktik pada program guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Bu Fatma. Ini saya penasaran sekali dengan hasil yang telah kita lakukan kemarin tadi ya. Ini observasinya saya penasaran bagaimana sih hasilnya observasi itu. Jadi terlihat ini bagaimana sebenarnya. Oke Bu Fatma ya, jadi kita ini melakukan kegiatan pasca observasi pada saat saya melakukan supervisi akademik di kelas Bu Fatma tadi pagi ya. Iya. Nah, oke Bu Fatma, jadi dari apa yang saya amati dan apa yang saya catat, yang hal-hal yang penting tadi pada saat pelaksanaan di kelas itu ada beberapa yang perlu saya sampaikan Bu Fatma ya. Nah, saya kembali lagi ke proses pembelajaran Bu Fatma tadi ya. Ada beberapa yang saya mau tanyakan. Di sini kan apakah area pengembangan yang telah disampaikan Ibu Fatma pada saat kita melakukan pra supervisi atau pra observasi kemarin itu telah
dipenuhi atau terlaksana pada saat supervisi tadi? Alhamdulillah sudah terlaksana ya, karena area pengembangan saya di sini khususnya untuk materi invitation ini kan pengetahuan sama keterampilannya, dan yang tadi itu saya sudah melakukan di pertemuan sebelumnya memang sudah dijelaskan apa sih invitation itu. Jadi mereka sudah dibekali pengetahuan tentang invitation itu sendiri. Jadi untuk area keterampilannya tadi juga sudah kita lakukan. Jadi mereka membuat spoken invitation, jadi undangan dalam bentuk lisan. Mereka membuat dialog-dialog singkat tentang invitation tersebut, lalu mereka mempraktekannya gitu. Ya. Jadi saya kira memang sudah ini. Kemudian Bu Fatma, dari proses pembelajaran tadi, Bu Fatma kan sudah menyampaikan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran. Iya, betul. Apakah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai pada saat proses pembelajaran tadi pagi? Iya, kalau saya lihat ya dari hasil mereka mengerjakan tugas, terus mereka langsung present di depan kelas, itu sudah tercapai Bu. Jadi di tujuan itu sendiri mereka sudah bisa membedakan bagaimana penggunaan struktur teksnya, struktur bahasanya. Itu saya perhatikan tadi, oh ya sudah oke. Jadi saya kira memang tujuannya sudah terlaksana, sudah tercapai. Gitu. Mantap Bu Fatma ya. Kemudian pada saat proses pembelajaran di kelas kan saya juga mengikuti. Bagaimana apa yang Ibu Fatma sudah lakukan pada saat memberikan PBM di dalam kelas tadi? Oke. Untuk seperti biasa ya, kita guru ke siswa dari kegiatan awal itu kan sudah ada juga, dan Ibu sendiri sudah lihat juga tadi. Terus kita masuk ke kegiatan inti yang kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, kita mau melakukan apa, itu saya sudah lakukan juga. Terus karena memang kita skop untuk materi yang materi pertemuan kedua ini memang khusus untuk undangan secara lisan. Jadi tadi itu saya sudah sampaikan bahwa kegiatan kita akan seperti ini. Ada 3 kegiatan, mereka supaya terampil bisa berbicara, terus mereka membuat membuat dialog berpasangan. Setelah mereka buat, mereka mempresentasikannya di depan kelas seperti ini. Oke Bu Fatma, kan proses pembelajaran yang sudah dijelaskan. Iya, betul. Nah, dari proses pembelajaran yang terjadi tadi, ada tidak kendala yang Bu Fatma alami selama proses pembelajaran? Ini sudah sebenarnya sudah masalah sudah lama ya, masalah umum untuk guru bahasa Inggris khususnya kita yang mengajar di daerah. Itu kita kadang ekspektasinya, harapannya kita kepada siswa itu harus pronunciasinya bagus, pengucapannya bagus, tapi memang sulit untuk membuat mereka harus persis dengan harapan kita. Kalau kita maunya ya set gitu ya, bicaranya lancar, bicaranya kejelasan berbicaranya itu bagus, tapi saya bersyukur karena mereka sudah mau, sudah berusaha juga, walaupun mungkin ada kekurangan untuk segi pengucapan ya, itu masih minim, tapi ada yang saya lihat tadi beberapa sudah agak lumayan. Oke Bu Fatma. Nah, dari masalah atau kendala yang dialami Ibu Fatma di kelas, apa yang menjadi rencana perbaikan atau tindak lanjut dari masalah yang ditemukan tadi? Oke. Kalau saya memang karena ini sebenarnya bukan masalah baru kali ini muncul ya. Ini masalah sudah memang akan muncul di setiap momen, di setiap apapun itu kalau pembelajaran bahasa Inggris untuk segi pengucapannya. Jadi saya tuh kadang memberikan mereka kosakata ini di luar ini ya, di luar materi saya. Kadang saya sisipkan, ini nak hafal dulu ini yang ada kaitannya dengan materi kita berikutnya. Untuk melatihan biasa saya suruh coba baca ini 2 baris, satu paragraf ini untuk melatih mereka pengucapannya, Membiasakan. Iya betul. Nah, sekarang Bu Fatma, kapan rencananya Bu Fatma untuk melakukan perbaikan itu? Itu akan segera ya Ibu, pasti kalau kita dapati ada persoalan pasti harus kita tindaki dengan cepat, karena kalau kita tunda-tunda itu bisa semakin parah. Jadi saya memang setiap saya dapati kendala, oh ini anak-anak kurang perhatian di bagian ini, itu langsung saya ini harus langsung diperbaiki bagian sininya. Jadi saya pribadi ya Ibu ya, kalau ada masalah seperti yang saya dapati itu memang langsung saya cari apa masalahnya, langsung saya cari, oh ya harus dibeginiin, baru saya langsung terapkan.
luar biasa Bu Fatma ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi Iya, amin. rencana perubahan Bu Fatma ini bisa segera terrealisasikan. Oke Bu Fatma, tadi kan sudah ada pengembangan yang akan dilakukan. Selain itu mungkin masih ada pengembangan yang mau dilakukan kepada peserta didik kita di materi lain kah, ataukah ada pengembangan yang lain rencananya? Kalau kita kan memang skopnya di pengetahuan, keterampilan, berdiferensiasinya ini siswa. Jadi pengembangan yang akan saya lakukan itu yang selain yang saya sebutkan tadi, biasanya based on masalah, berdasarkan apa yang ada di situ baru kita langsung cari tahu, oh ini kasusnya, berarti penyelesaiannya atau solusinya seperti ini. Kalau saya pribadi, selain itu yang saya berikan, saya sebenarnya ada program itu Ibu, setiap saya mengabsen itu mereka ada penghafalan kosakata. Jadi mereka kalau kayak passwordnya begitu untuk masuk di kelas saya, jadi mereka harus hafal kosakata. Terus mereka kalau komunikasi dengan saya, baik itu di WA maupun di grup, mereka harus pakai bahasa Inggris. Jadi itu untuk membiasakan mereka saja dulu. Jadi itu yang akan dikembangkan Iya, kembali Bu betul. Fatma ya? Iya. Oke Bu Fatma. Nah, kita kan ini sudah melakukan pasca supervisi. Saya mau tanya Bu Fatma, bagaimana perasaannya ini Iya. setelah kita melakukan bincang-bincang di pasca supervisi ini? Oh iya, perasaannya saya sebenarnya senang sekali dengan adanya kegiatan ini. Pertama dari awal dulu ya Ibu ya, yang kayak observasi itu. Dari observasi itu sebenarnya kita bisa menilai, oh ya saya planningnya akan begini nanti kalau pada saat di observasi. Saya bakalan gini. Ini jadi persiapannya memang lebih tepat sasaran, lebih set gitu. Jadi pada saat observasi kita nyaman karena memang Sudah direncanakan. Iya, betul. Setelah pasca juga ini ya, ada evaluasinya kan, ada refleksinya bahwa oh ya begini, ternyata saya begini, oh kurangnya di sini gitu. Jadi saya senang sekali dengan kegiatan ini yang saya jadi guru sasarannya begitu. Nah, itu saja untuk kegiatan supervisi kita, Iya. pasca supervisi Iya. kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan kita ini, diskusi kita ini itu bisa bermanfaat untuk proses pembelajaran kita. Iya, betul ya. Saya pribadi ya Ibu, saya berterima kasih dengan kegiatan ini karena saya jadi guru sasarannya Ibu untuk di supervisi, untuk diobservasi. Jadi saya lebih mengenali lagi dan lebih menggali lagi, oh ternyata kemampuan saya di bagian ini, kekurangan saya di bagian ini, saya lebih tahu. Dan kalau misalnya saya ada kendala, itu bisa saya langsung, oh iya saya harus memperbaikinya secepat mungkin. Oke Bu Fatma, saya kembali ke Pak Ismail sebagai pengajar praktik di program guru penggerak angkatan 8 ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Ini ada beberapa, mulai dari tadi saya akan hadir ya, walaupun tidak lama Iya, betul. hadir pada saat observasi. Perannya saya juga sudah lihat di videonya ya. Iya. Itu mendiskusikan tentang standar kompetensi yang mau dicapai pada saat proses pembelajaran, dan tadi itu saya lihatnya sudah sesuai dan itu sudah keren. Namun ada beberapa hal sebagai catatan saya itu terkait dengan proses diferensiasinya yang mungkin bisa dikembangkan lagi dari itu. Tadi secara keseluruhan sudah bagus, sudah keren. Oke, itulah tadi bincang-bincang dan diskusi bersama guru sasaran dan LPP. Semoga apa yang menjadi kegiatan supervisi akademik ini bisa bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih dan